Sobat AGD, dalam pelayanan kegawat daruratan, kita harus memperhatikan keselamatan pasien. Yuk sama-sama kita belajar tentang standarisasi keselamatan pasien. Simak video berikut. Keselamatan pasien atau patient safety adalah prioritas utama dalam dunia medis. Karena hal itu, ini senantiasa harus disosialisasikan di setiap lingkungan fasilitas kesehatan, tertera dalam Permenkes nomor 11 tahun 2017. Oleh sebab itu, keselamatan pasien harus diutamakan dalam setiap penanganan medis. Secara internasional, ketentuan tersebut dikenal dengan istilah IPSG atau International Patient Safety Goals. Peraturan Menteri Kesehatan mengenai keselamatan pasien. 1. Ketetapan identifikasi pasien. Hal ini untuk mengembangkan pola pendekatan agar bisa meningkatkan atau memperbaiki ketelitian dalam identifikasi pasien. Ada beberapa hal dalam mengaplikasikannya, yaitu menanyakan nama pasien, tanggal lahir pasien, dan nomor HP pasien atau keluarga yang menghubungi ambulans. 2. Peningkatan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang dilakukan dengan cara pola pendekatan. Agar komunikasi bisa berjalan dengan efektif, hal ini bertujuan agar komunikasi lisan terjadi dengan adekuat, sehingga informasinya bisa diterapkan secara konsisten. Komunikasi verbal digunakan pada saat melakukan konsultasi dan melaporkan kondisi pasien, menerima instruksi melalui telepon, dan melaporkan hasil observasi pasien yang harus segera disampaikan. 3. Ketetapan pemberian obat. Cara ini dilakukan agar memastikan obat tetap aman untuk diberikan kepada pasien. Obat yang perlu diwaspadai terdiri dari obat dengan risiko tinggi atau high alert dan nama pengucapan obat LASA, yaitu looks alike, sound alike. Prosedur ini berkaitan dengan proses identifikasi, pemberian label, dan penetapan lokasi dan penyimpanannya. 4. Ketepatan prosedur tindakan medis dan keperawatan. Cara ini diaplikasikan agar pasien tercatat dengan valid sebelum mendapatkan tindakan medis dan keperawatan. Ketepatan prosedur tindakan medis dan keperawatan merupakan sasaran keselamatan yang penting, agar tidak terjadinya kesalahan yang tentunya akan meningkatkan angka kecelakaan atau kecacatan di pelayanan kesehatan. Hal ini yang harus diperhatikan tenaga medis yang akan melakukan tindakan baik basic maupun advance. Ini gunanya kompetensi petugas yang harus selalu diasah. Ketepatan prosedur merupakan langkah setelah mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, prosedur yang sudah diketahui dan sudah tepat untuk dilaksanakan. Ketepatan prosedur merupakan langkah setelah mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan, prosedur yang sudah diketahui dan sudah tepat untuk dilaksanakan. 5. Pengurangan risiko infeksi. Hal ini adalah prosedur dalam pencegahan dan pengendalian penyakit menular maupun infeksi, sesuai dengan pedomannya. Upaya terpenting dalam langkah ini adalah dengan menjaga kebersihan tangan melalui cuci tangan. Cuci tangan dengan hand rub yaitu 20-30 detik, sedangkan dengan hand wash 40-60 detik. 6. Pengurangan risiko jatuh. Setiap tenaga medis harus memahami dan mengaplikasikan sejumlah langkah untuk memastikan pasien tidak mengalami risiko jatuh. Dengan begitu, segala risiko tersebut tidak akan menimpa pasien yang tengah dirawat. Nah, itulah dasar peraturan dan sasaran keselamatan untuk pasien yang tentunya harus dipahami dan diaplikasikan oleh seluruh tenaga kesehatan. Dengan mengikuti setiap prosedurnya, maka setiap pasien akan mendapatkan pelayanan prima dan terhindar dari beragam risiko. Thank you for watching this video, semoga bermanfaat.